Fire! Naik ojek ke pasar pagi, bawa keranjang buat belanja sayur. Daripada galau weekend ini, mending Unyil ajakin meluncur. Yuhu! Yang berani, suka rintangan, dan pacu adrenalin wajib banget coba wahana yang satu ini. Namanya Sport Gravity. Eits, disclaimer ya, balap-balapan sama aksi ngedrift begini cuma bisa dilakuin sama yang sudah ahli ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa main permainan ini kok. Wahana ini yang identik dimainkan di downhill atau area menurun ini terbuka untuk umum. Berorientasi untuk keluarga. Anak-anak minimal 8 tahun sampai dewasa bisa main. Pengunjung bisa ngerasain sensasi unik. Balapan di seluncuran sepanjang 750 meter. Lokasinya di Dagogiri, Bandung. Ada 3 unit yang disewakan. Sepeda roda 3 namanya drift trike. Kereta seluncur atau sebutannya luge. Dan yang paling terbaru di sini ada mobil go-kart alias drift go-kart. Gak cuma martabak aja yang spesial. Semua wahana di sini juga spesial karena ramah lingkungan. Yap, non emisi loh. Ups. Aduh, kakaknya jatuh. Untung aja ketahan. Nah, inilah yang jadi cikal bakal dibuatnya arena khusus sport gravity. Soalnya dulu banyak anak-anak komunitas yang memainkannya di jalan raya. Kan bahayanya lebih besar. Soalnya jalanan itu merupakan jalan umum yang masih dilintasi oleh kendaraan lain. Maka dari itu dibuatlah lintasan aman yang bisa digunakan latihan dan dibuka untuk umum. Roda belakang dilapisi dengan bahan plastik atau PVC. Sedangkan roda depan yang sering digunakan pada sepeda BMX. Inilah yang membuat ban lebih licin. Jadi bisa unjuk atraksi ngedrift di tikungan maupun jalan lurus. Untuk teknik berbelok, selain mengandalkan stang, juga bergantung pada gerakan pinggang kita. Berbeda dari unit lainnya, kalau mengendarai sepeda ini, kaki boleh mengenai aspal. Jadi kalau ada case pengendara menabrak pembatas atau hilang kendali, kaki bisa dijadikan penahan agar tidak jatuh. Come on, move on ke luge. Desain luge ini sendiri terinspirasi dari kereta salju yang biasa dimainkan dengan posisi terlentang. Luge sudah termasuk cabang olahraga balap kereta salju yang dilombakan dalam Olimpiade musim dingin. Karena di Indonesia nggak ada salju, jadi dibuatlah lintasan aspal kayak gini deh. Kuncinya ada di stang nih. Untuk memperlambat laju atau berhenti, tinggal tarik stang ke belakang aja. Sebelum meluncur, kita dapat arahan dari kakak-kakaknya dulu kok. Wahana luge ini terinspirasi dari luge Singapura, hanya saja berbeda desainnya. Kalau mau rasain sensasi mengemudi sambil ngedrift di Kemeringan, coba meluncur pakai go-kart. Ini unit baru dan pertama di Indonesia loh, yang didesain bisa dimainkan dengan teknik drifting di Kemeringan ekstrim kayak gini. Soalnya roda belakangnya dilapisi pakai industrial PVC. Olahraga mobil drift kan cenderung mahal karena perawatan mesin dan ban belakangnya.
Nah, sekarang kita bisa ngerasain sensasi ngedrift, simple, versi low budget, ramah lingkungan lagi. FYI nih, semua unit mulai dari track bike, luge, sampai go-kart adalah karya anak bangsa alias buatan lokal. Dicek-cek aja Kang, dinaikin. Tempat produksi dan servisnya ada di Bandung juga. Dan unit luge ini sudah desain ketiga. Dari desain sebelumnya dengan bobot 40 kg, sekarang jadi lebih ringan, 25 kg per unitnya. Bobot lebih ringan memudahkan petugas menarik luge kembali ke atas bukit. Mantap! Dan Unyil, Pak Enyeng mau nunjukin atraksi baru nih. Widih, atraksi apa nih Pak Enyeng? Lihat nih Den Unyil. Bukan sulap, bukan sihir. Fire! Ya elah Pak Enyeng, itu sih api editan Pak. Nih, mau lihat api beneran? Cekidot, lihat liputan yang satu ini. Fire! Oh, ini yang bikin pada ketakutan. Kebakaran? No. Makin ketakutan karena disembur api. Cek. Sensasi uniknya lebih hot daripada komentar netizen loh. Restoran ini menyajikan aneka masakan khas negara matahari terbit. Salah satunya Fire Ramen ini nih teman. Untuk mencicipi semangkuk Fire Ramen ini, gak perlu jauh-jauh terbang ke Jepang kok. Soalnya resto ini ada di Bandung. Terinspirasi dari kedai Fire Ramen di Kyoto, Jepang yang sangat populer di sana. Namun rasa tetap disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Pelanggan gak perlu khawatir karena sebelum melihat penyajian, kursi terlebih dahulu dimundurkan. Jadi ada jarak pelanggan dengan meja sekitar 1 meter. Meja ini pun terbuat dari stainless steel yang tahan panas. Petugas pun akan memasangkan apron putih untuk menutupi bagian depan. Setelah itu, mangkok ramen mulai dihidangkan satu persatu. Peraturan selanjutnya, sebaiknya rambut diikat dan tidak boleh meletakkan tangan di atas meja. Soalnya kita diharuskan meletakkan tangan ke belakang. Nah, buat yang demen banget konten buat media sosial, tenang aja. Kita bisa minta bantuan petugas untuk menyimpan ponsel kita di tongsis yang sudah digantung di atas. Jadi, kita tetap punya dokumentasi pribadinya deh. Koki mulai memanaskan bahan khusus dalam panci. Lalu, dalam 3, 2, 1... Giur! Wow! Koki langsung nuangin ke mangkuk dan api pun menyambar tinggi dan menyala cukup besar. Wow, luar biasa saudara. Rasa tegang, penasaran, sekaligus panas, jadi satu nih. Ya 11-12 lah sama teknik flame. FYI, bahan yang digunakan untuk membuat sambaran api semuanya halal ya. Ramen sendiri terdiri dari berbagai macam kuah. Ada kuah kari, yang paling hits sih soyu dan miso, dan masih banyak lagi. Tapi hanya kuah soyu saja yang bisa disajikan dengan sambaran api, soalnya sangat mempengaruhi cita rasa ramen. Berasal dari Cina dan masuk ke Jepang pada abad 19, ramen jadi cikal bakal lahirnya mie instan. Padahal dulu tentara Jepang membuat ramen pakai bahan sisa, yaitu tepung ransum. Siapa sangka awalnya terbuat dari bahan sisa dan sampai saat ini tetap mencuri perhatian dunia. Jepang terus berinovasi, menciptakan aneka kuah ramen sampai cara penyajian anti mainstream kayak gini. Termasuk pecahin rekor dunia dengan membuat mie instan raksasa seberat 160 kg ini nih.
Mie raksasa ini dibuat bersamaan dengan acara Hari Anak di Jepang. Nah, ramen bakar udah. Nextnya, sensasi unik apa lagi ya? Poipe, oleh-oleh Bapo yang kemarin Unyil kasih itu masih enak nggak, Po? Nah, waktu Empo cium sih, baunya udah kagak enak, Nyil. Tapi tenang, udah Empo panasin lagi. Wah, asik. Kebetulan nih, Unyil belum nyobain, Po. Masa Unyil yang bawa oleh-oleh belum nyobain sih? Ya kan Unyil kasih semua ke Poipe. Loh, ini bau apaan ya, Po? Bau apa, Nyil? Kayak bau gosong-gosong gimana gitu, Po. Lah iya, jangan-jangan, aduh, Bapo Empo, Nyil. Pucung Waduh. gabus. Yah, bener kan gosong, Nyil. Aduh, kenapa dibakar segala sih, Po? Nah, sekarang kita move to kudapan khas masyarakat Tiongkok nih. Yap, bapau. Tapi, ada bakar-bakarannya juga dong pemirsa. Itu sensasi uniknya. Bapau yang satu ini beda dari yang lain. Warnanya kecoklatan. Luarnya renyah, isian daging ayamnya melimpah. Dan rasanya, jangan ditanya deh, bikin lidah bergoyang deh teman-teman. Bapau bakar ini khas negara jiran Malaysia. Unyil ajak lihat proses bikinnya yuk. Tapi gak usah jauh-jauh terbang ke Malaysia ya. Di kota Bandung juga ada kok yang bikin. Nih kenalin, Mbak Gebi, pembuat bapau bakar ini. Meski asli Mojang Bandung, Mbak Gebi ini pernah tinggal di negeri jiran selama 6 tahun loh. Jadi rasa bapau bakarnya pasti sama deh dengan yang di Malaysia sana. Bahan pembuat bapau bakarnya sih mirip-mirip ya sama bapau biasa. Ada tepung terigu, garam, gula, sampai baking soda. Campur sampai jadi adonan. Adonan ini lalu kita bentuk menjadi seperti ini. Nah, untuk isiannya pakai ayam char siu. Ayam char siu adalah ayam berbumbu khusus yang rasanya dominan manis. Tapi ada rasa barbeque-nya juga. Kalau sudah dimasukkan isiannya, bapau bakar ini dioles dengan mentega dan ditaburi wijen. Lalu panggang dalam oven. Kalau sudah matang, warnanya akan berubah menjadi kuning kecoklatan seperti ini. Kalau bapau bakar kan rasanya asin, ini ada yang manis. Namanya kayakok, isinya ada serikaya dan gula kelapa. Cita rasanya Unyil jamin gak kalah enak deh sama bapau bakar tadi. Nah, terus harganya berapa? Untuk harganya, bapau bakar ini dijual dari 70 ribuan untuk satu kotak berisi 6 buah bapau bakar. Cakep! Aduh, Unyil jadi lapar deh. Setiap melihat drummer, mereka memainkannya dengan on fire ya. Bunyi drum memang bikin kita bersemangat. Selain itu, dapat menaikkan mood, ingatan, dan kemampuan berkonsentrasi bagi sang pemain. Selain itu, seorang drummer yang memainkan drum 1 jam sama dengan membakar 400 sampai 600 kalori. Atau hampir setara dengan jogging 5 km. Dahulu, drum terbuat dari kulit binatang, yaitu rusa. Lalu tahun 1950-an mulai tergantikan deh dengan drum sintetis. Getaran dan suaranya yang nyaring membuat lagu terdengar lebih hidup. Siapa sangka alat musik yang sangat berisik ini bisa jadi inspirasi. Menginap di kamar tanpa sudut. Wah, sensasi unik apa lagi nih? Bentuk kamarnya 360 derajat, berbentuk melingkar seperti tabung. Kamar penginapan bertipe drum raksasa ini lokasinya di Bandung. Kamar tipe drum ini ada 3 unit, baru dibuka untuk umum akhir tahun 2020. Tapi karena keunikannya, bikin tipe kamar ini selalu diburu pengunjung.
Bahkan untuk booking saat akhir pekan atau liburan, sering waiting list. Cakep. Satu kamar ini terdiri dari 2 lantai yang kelihatan lega dengan luas 32 meter persegi. Dari eksteriornya, bangunan ini dilapisi material kayu. Lantai pertama khusus buat beristirahat. Interiornya sangat minimalis. Kayu memiliki tekstur unik, serat-serat alami yang menambah nilai artistik. Kayu pun merupakan insulator alami yang dapat mencegah pengantaran panas. Come on, beranjak ke lantai 2. Berasa surprise. Soalnya di atas adalah kamar mandi luas yang ada bathtubnya. Melihat keindahan interiornya aja gak cukup. Kamar ini menawarkan atap semi outdoor alias atap transparan dari kaca. Mau lihat cerahnya langit di pagi hari, sunset di sore hari, atau kelap-kelip bintang di malam hari? Bisa banget. Nah, masih satu area dengan kamar penginapan. Di sini juga ada restoran yang menyediakan berbagai menu makanan dari Nusantara sampai Barat. Salah satu menu dessert yang wajib dicoba ini nih, surabi. Tapi surabi di sini beda dari biasanya ya. Unyil sebut surabi versi glow up. Tampilannya lebih modern, mirip sama pancake. Dihiasi dengan campuran whipping cream campur bubuk rosella, taburan kacang, stroberi, daun mint, dan 1 scoop es krim di atasnya. Siapa sangka kue tradisional bisa jadi kekinian. Tersedia menu untuk anak juga loh. Wah, benar-benar rekomendasi tempat staycation super lengkap untuk keluarga nih. Tempat plus makanan unik bisa kita dapetin di satu lokasi. Inspirasi bentuk drum jadi penginapan udah. Nah, yang satu ini inspirasi dari drum oli jadi kerangka kendaraan vintage. Kita bisa menemukan kendaraan ini di Thailand. Kerangkanya menggunakan drum minyak 200 liter. Mesinnya menggunakan mesin motor. Kendaraan ini dapat melaju 80 km per jam. Nih Dan Unyil, Pak Eneng juga nggak mau kalah. Nih, bikin kamar penginapan dari drum. Ini aman Pak Eneng. Kok Unyil kurang yakin ya? Tenang aja, ini aman Den. Udah diuji kekuatannya. Enggak bocor, enggak panas juga Den. Masa sih? Waduh. Den, Unyil. Pak Eneng. Pak Eneng. Pak Eneng nggak apa-apa kan? Aduh. Kamu siapa? Ini di mana? Saya? Siapa? Nah, gimana? Tayangan Unyil hari ini udah bikin healing online belum? Sebelum say goodbye, Jumat Berkah comeback. Unyil mau umumin pertanyaan kuis berhadiah nih. Jawab dengan cepat dan tepat ya. Pertanyaannya, berapa panjang lintasan permainan sport graffiti di Bandung? Let's go! Langsung aja meluncur ke Instagram Magazine Trans 7 buat jawab pertanyaan tadi ya. Jangan lupa ikutan rules-nya ya. Si Unyil anak pintar, informasinya super, teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Si Unyil, yuk kita kemon.